Perkenalkan, saya Nimade Rati Kartika Dewi Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 241. Ini saya akan memaparkan latar belakang dari pembuatan student project kelompok kami. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dari semua komponen program pendidikan kedokteran, penilaian atau asesmen sangatlah mengarahkan dan mempengaruhi cara mahasiswa belajar. Kenyataannya juga benar bahwa sebagian besar guru atau dosen menggunakan asesmen atau penilaian sebagai salah satu motivator mahasiswa kedokteran yang paling ampuh. Dari sekian jenis banyak assessment, formative assessment adalah salah satu jenis assessment yang diterapkan di program studi kedokteran. Jenis assessment ini memegang peran yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran pada pendidikan kedokteran. Maka dari itu, pada penulisan ini, kami akan membahas tentang peran formative assessment pada pendidikan kedokteran dan hal-hal yang meliputinya. Perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Siburian dengan digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan inti, kita harus membahas terlebih dahulu rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari formative assessment? 2. Apa tujuan diadakannya formative assessment? 3. Apa saja jenis formative assessment? 4. Apa manfaat diadakannya formative assessment? 5. Apa kelebihan dan kekurangan dari formative assessment? Tujuan penulisan. Pertama, menjelaskan definisi dari formative assessment. 2. Menjelaskan tujuan diadakannya formative assessment. 3. Menjelaskan jenis-jenis formative assessment. 4. Menjelaskan manfaat diadakannya formative assessment. 5. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari formative assessment. Manfaat penulisan. Pertama, memberikan pemahaman mengenai definisi formative assessment dalam pendidikan kedokteran. Kedua, mengetahui tujuan diadakannya formative assessment dalam mendukung proses belajar dan mengajar. 3. Mengenal jenis-jenis formative assessment yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. 4. Mengetahui manfaat diadakannya formative assessment dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa kedokteran. 5. Memberikan kelebihan dan kekurangan dari formative assessment untuk dijadikan bahan evaluasi. Perkenalkan, saya Jason Felicia Lim dengan 3 digit NIM terakhir 245. Sekarang saya akan membahas mengenai definisi formative assessment dan juga perbedaan antara formative dan summative assessment. Jadi, formative assessment merupakan penilaian yang bertujuan untuk memonitor perkembangan belajar siswa maupun mahasiswa, serta memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan pengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya adalah SGD, SP, dan juga kuis yang sering kita lakukan. Lalu untuk perbedaannya, formative assessment itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan summative assessment dilakukan di akhir pembelajaran. Perbedaan yang kedua, formative assessment berfokus pada perkembangan kualitas pembelajaran, sedangkan summative assessment berfokus pada evaluasi dan penilaian. Oleh karena itu, umpan balik yang diberikan dari kedua penilaian ini juga berbeda. Kalau formative assessment, itu umpan baliknya biasanya berupa pendapat, masukan-masukan, atau koreksi dari fasilitator ataupun anggota SGD kita sendiri. Kalau summative assessment, umpan baliknya itu berupa nilai ujian. Lalu perbedaan selanjutnya, formative assessment itu bersifat lebih santai atau informal dan berpengaruh lebih rendah terhadap nilai akhir. Sedangkan summative assessment bersifat lebih formal dan berpengaruh lebih tinggi terhadap nilai akhir. Contohnya di Prodi PSSK sendiri, nilai bloknya itu merupakan 60% nilai dari CBT, di mana CBT itu adalah summative assessment, dan formative assessment-nya itu persenannya kecil, contohnya seperti student project yang hanya 10%, dan juga kuis 15%, dan SDD itu 15% juga. Jadi perbedaannya itu sangat besar persenannya. Lalu perbedaan selanjutnya untuk formative assessment itu biasanya dikatakan assessment for learning, sedangkan summative assessment itu ada assessment of learning. Maksudnya adalah formative assessment itu merupakan penilaian yang diberikan agar kita terdorong untuk belajar. Sedangkan summative assessment itu adalah penilaian atau ujian yang diberikan setelah semua proses pembelajaran dan skill pengetahuan kita itu diuji di sana. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan anggota saya yang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ainyoman Diana Darmika Putri dengan NIM 3 digit terakhir adalah 253. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam tujuan formative assessment. Yang pertama yaitu memantau hasil pembelajaran secara berkala dari mahasiswa. Nah, yang kedua, mengamati pemahaman siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik.
Nah, yang ketiga, melihat apakah sumber atau referensi telah digunakan oleh mahasiswa sesuai dengan perencanaan. Nah, yang keempat, mahasiswa dapat mencari solusi dalam setiap permasalahan pembelajarannya. Nah, yang kelima, adanya feedback atau umpan balik untuk memperbaiki sistem pembelajaran sehingga sistem pembelajaran ini dapat menjadi sistem pembelajaran yang terbaik yang dapat digunakan oleh mahasiswa ke depannya. Nah, slide selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dengan formative assessment ini tidak terlepas dari adanya peran media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran cocok sangat penting untuk menyalurkan intisari pendidikan kepada mahasiswa. Untuk itu, dalam media manapun yang akan digunakan bersama dengan digunakannya penilaian formatif diharapkan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jikalau menggunakan media pembelajaran secara visual atau daring, dengan formative assessment ini akan lebih efektif bila juga menggunakan LKS atau buku pegangan. Nah, bila proses pembelajarannya melalui media konvensional atau tatap muka, dengan formative assessment ini akan lebih efektif jika menggunakan kuis dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Gregunjani Pratnyaswari dengan 3 nomor NIM terakhir 239. Hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis formative assessment. Yang pertama ada penilaian untuk belajar atau assessment for learning. Pendekatan yang digunakan untuk membantu mahasiswa memahami dan meningkatkan pemahaman mereka selama proses pembelajaran di dunia perkuliahan. Assessment for learning juga diberikan dengan tujuan yang jelas sebelum memulai pembelajaran dengan harapan mahasiswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam pembelajaran tersebut. Contohnya pemberian studi guide sebelum blok yang akan kita pelajari pada hari itu juga. Yang kedua ada memberikan informasi mengenai kebutuhan individu siswa or provide information on what an individual student needs. Mahasiswa diharapkan memahami dengan jelas apa dari mereka dalam pembelajaran tertentu yang diharapkan. Penting bagi dosen untuk memberikan atau mengakomodasi kebutuhan individu tiap mahasiswa dalam formative assessment dengan proses pembelajaran. Yang pertama ada berlatih or to practice. Proses awal di mana mahasiswa berlatih keterampilan, konsep, atau tugas yang telah diperkenalkan dan diberikan kepada mereka. Latihan merupakan proses penting untuk memperkuat pemahaman dan membangun skill. Contohnya itu menjawab learning text yang telah diberikan dalam topik yang telah kita pelajari pada hari itu. Yang kedua ada belajar ulang or to have rethought. Jika seorang mahasiswa mengalami kesulitan selama latihan, langkah selanjutnya melibatkan belajar dan mereview kembali materi yang telah dipelajari. Belajar ulang membantu memeriksa materi dengan klarifikasi tambahan yang dapat memastikan bahwa mahasiswa memahami konsep yang sudah diberikan lebih dalam. Contohnya yaitu dalam small group discussion atau di SGD kita akan membahas kembali learning text yang telah kita jawab. Yang ketiga ada belajar yang selanjutnya or to learn next. Setelah berlatih dan belajar ulang, mahasiswa akan melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu melibatkan kemajuan ke topik atau keterampilan yang lebih kompleks. Mahasiswa tetap harus melakukan proses berlatih dan belajar ulang untuk memperkuat dasar pembelajaran tersebut. Contohnya seperti independent learning atau belajar mandiri mengenai topik selanjutnya atau topik yang belum kita dapat mengerti. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Ramadi Putra dengan 3 digit NIM terakhir 236. Rangkaian pembelajaran di atas menggambarkan bahwa proses-proses di atas saling berhubungan dan membentuk siklus yang mencerminkan sifat berulang, di mana penguatan materi dari pembahasan ulang diperlukan untuk pemahaman yang kuat. Lalu untuk yang ketiga, pengambilan nilai yang dilakukan pada selang waktu yang bervariasi selama kuliah untuk memberikan informasi dan masukan agar membantu dalam perbaikan. Bagian dari formative assessment ini bertujuan untuk memberikan informasi serta masukan kepada mahasiswa sehingga mereka dapat memantau dan memahami kemajuan mereka selama masa perkuliahan berlangsung. Dengan demikian, mereka dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi pembelajaran mereka. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan 2 jenis kualitas. Yang pertama, kualitas dari pembelajaran siswa. Dengan memperoleh informasi dan masukan secara berkala, siswa dapat memperbaiki diri dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kualitas dari kursus itu sendiri. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk belajar secara konstan,
memberikan umpan balik yang berkala dan konstruktif, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi kuliah, mengevaluasi dan meningkatkan strategi belajar, dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang mereka miliki, serta membuat mahasiswa lebih bersemangat dan aktif. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kualitas dari kursus itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Rosyana Putri, 3 digit NIM terakhir 231. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa manfaat dari formative assessment. Formative assessment melibatkan dua peran, yaitu dosen serta mahasiswa. Melalui interaksi pada saat kegiatan pembelajaran, dosen dan mahasiswa mampu menghasilkan peluang yang lebih besar untuk memajukan pemahaman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Reva Oliana Rakans dengan 3 digit nomor terakhir 249. Manfaat formative assessment bisa dirasakan dengan adanya keterlibatan aktif antara dosen dengan mahasiswa. Adapun manfaat dari formative assessment bagi kedua belah pihak yaitu manfaat bagi dosen yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan tenaga pendidik. Formative assessment ini mampu meningkatkan praktik serta kemampuan mereka dalam menentukan strategi dalam mengajar dan memberikan informasi kepada mahasiswa. Tenaga pendidik juga dapat meningkatkan skillnya dalam mengorganisir mahasiswa. Hal itu dapat membuktikan bahwa strategi yang diberikan oleh dosen menyatakan berhasil. Yang kedua yaitu memudahkan dosen dalam proses penilaian. Dengan formative assessment ini memudahkan dosen dalam melakukan penilaian karena dosen dapat memperkirakan hasil dari summative assessment berdasarkan hasil formative assessment. Dengan itu, secara tidak langsung beberapa hasil dari formative assessment dapat dijadikan acuan dalam menentukan hasil dari summative assessment. Yang ketiga yaitu mempererat hubungan antar dosen dengan mahasiswa. Salah satu keunggulan dari formative assessment yaitu memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan juga dosen. Tentu saja, dalam hal ini terjadi diskusi dan interaksi antar dosen dengan mahasiswa. Akibatnya, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat menghilangkan jarak yang ada di antaranya. Kemudian yang kedua, ada manfaat bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, membangun keterampilan mahasiswa untuk belajar. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses ini dapat membantu mahasiswa memahami pembelajaran mereka dan mengembangkan strategi yang tepat untuk belajar. Kemudian yang kedua, ada penetapan tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih transparan dan menumbuhkan efek positif bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, ada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat memperkuat kemampuan mahasiswa untuk menemukan jawaban atau mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Dengan kata lain, mereka mengembangkan strategi kontrol yang kuat untuk pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang keempat, sebagai pendekatan untuk menilai pemahaman mahasiswa. Dengan formative assessment, dosen dapat melakukan pendekatan untuk menilai kemajuan mahasiswa secara individu dari waktu ke waktu dalam lingkungan yang realistis dan dalam berbagai konteks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifat Fadilah dengan akhiran NIM 251. Formative assessment memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki antara lain adalah membantu pengembangan keterampilan. Tujuan utama penilaian formatif ini adalah untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kompetensi. Para guru dapat menggunakan jenis evaluasi ini untuk menentukan kebutuhan belajar individu dan membimbing mereka menuju tujuan pembelajaran mereka. Kemudian, strategi pengajaran yang dapat dikembangkan dan disempurnakan. Jadi, formative assessment ini fleksibel sesuai kebutuhan yang ada. Dan teknik bertanya dapat digunakan secara individu, kelompok kecil, atau seluruh kelas. Meminta siswa untuk menanggapi pertanyaan tingkat tinggi yang diberikan dengan matang, seperti mengapa dan bagaimana. Pertanyaan tingkat tinggi menuntut siswa untuk berpikir lebih mendalam dan membantu guru dalam menentukan derajat dan ruang lingkup pemahamannya. Di samping kelebihan yang dimiliki, formative assessment juga memiliki kekurangan, yaitu adalah memakan waktu dan sumber daya yang intensif, baik dilakukan bulanan, mingguan, atau harian. Penilaian formatif dapat memakan waktu dan sumber daya yang mahal karena memerlukan pengumpulan data, penelitian, pelaporan, hingga penyempurnaan rencana implementasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan. Kemudian,
diperlukan para ahli yang berpengalaman dalam penilaian. Melaksanakan penilaian formatif secara menyeluruh memerlukan guru yang berkualifikasi profesional dan membantu menganalisis kriteria penugasan dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menilai kemajuan siswa. Kemudian dibutuhkan juga evaluator yang objektif. Ketidakberpihakan diperlukan agar masukan yang didapatkan dari penilaian formatif dapat diproses dengan menyeluruh, formatif, dan akuntabel. Sekarang saya izin menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini. Pertama, dari segi definisi. Formative assessment merupakan penilaian yang bertujuan untuk memonitor perkembangan belajar siswa maupun mahasiswa, serta memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan pengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beda dengan formative assessment, summative assessment merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan serta skill yang telah diperoleh mahasiswa di akhir pembelajaran. Nah, formative assessment sendiri bertujuan untuk memantau hasil pembelajaran secara berkala, mengamati pemahaman mahasiswa, melihat apakah sumber atau referensi yang digunakan sesuai perencanaan, dapat mencari solusi dari setiap permasalahan, serta adanya umpan balik atau feedback dalam memperbaiki sistem pembelajaran. Jenis-jenis formative assessment berupa penilaian untuk belajar, memberikan informasi mengenai kebutuhan individu siswa, serta pengambilan nilai yang dilakukan pada selang waktu yang bervariasi selama kuliah untuk memberikan informasi dan masukan agar membantu dalam perbaikan. Manfaat dari formative assessment bagi dosen adalah untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, memudahkan tenaga pendidik dalam proses penilaian, serta mempererat hubungan antar tenaga pendidik dengan mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa adalah membangun keterampilan mahasiswa untuk belajar, dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk menilai pemahaman mahasiswa, dapat menetapkan tujuan pembelajaran dan melacak kemajuan masing-masing mahasiswa menuju tujuan tersebut, serta mahasiswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kelebihan dari formative assessment adalah membantu pengembangan keterampilan, teknik bertanya, dan strategi pengajaran yang kompleks dikembangkan dan disempurnakan. Kekurangan dari formative assessment adalah hal tersebut memakan waktu dan sumber daya intensif, memerlukan para ahli yang berpengalaman dalam penilaian, dan evaluator harus menjaga objektivitas. Sekian dari saya. Saran. Disarankan penting mendorong penelitian lanjutan mengenai efektivitas berbagai teknik formative assessment, seperti penelitian yang melibatkan analisis dampak jangka panjang terhadap hasil pembelajaran. Penting juga untuk mendorong kebijakan pendidikan yang mendukung penggunaan formative assessment, seperti pengembangan pedoman dan regulasi yang mendukung integrasi assessment formatif dalam sistem pendidikan. Tidak kalah penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi formative assessment dalam lembaga pendidikan kesehatan ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, formative assessment harus selalu diarahkan pada pembelajaran hasil belajar mahasiswa. Ini adalah tujuan utama yang harus dicapai melalui penerapan assessment formatif yang efektif.